you Rose, 'cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose, 'cause your fragrance takes so. Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih lihat pagar rumah berubah warna jadi coklat karatan? Atau paku yang awalnya kuat, lama-lama jadi rapuh dan gampang patah? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas, kenapa sih besi bisa berkarat? Ternyata semua itu ada kaitannya sama reaksi kimia yang seru banget loh. Sebelum masuk ke prosesnya, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya korosi. Jadi, korosi itu sebenarnya proses penuaan atau kerusakan logam karena reaksi kimia dengan lingkungan. Kalau di besi, hasil akhir dari proses korosi biasa kita kenal sebagai karat. Warnanya coklat kemerahan. Rumus kimianya yaitu Fe2O3X H2O. Intinya, besi itu kayak pengen balik ke bentuk aslinya di alam, yaitu oksida. Jadi, karat itu kayak fase comeback besi ke keadaan stabilnya. Agar karat bisa muncul, ternyata besi nggak bisa kerja sendirian loh. Dia butuh tim pendukung yaitu air, oksigen, dan elektrolit. Air itu ibaratkan jalan tol untuk ion-ion. Tanpa air, besi susah banget buat lepas dan memindahkan ion Fe2 positif serta elektron dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, meskipun ada oksigen, kalau lingkungannya kering banget, karat bakal super lambat atau bahkan nggak muncul. Air membuat permukaan besi jadi lembab, sehingga reaksi oksidasi dan reduksi bisa mulai berlangsung. Intinya, air itu starter pack korosi. Selanjutnya yaitu oksigen. Nah, oksigen ini adalah partner kerjanya besi. Di bagian katoda, oksigen bertugas menerima elektron dari besi. Tanpa oksigen, reaksi reduksi nggak bisa terjadi. Dan elektronnya nggak punya penerima. Jadi, oksigen itu kayak penerima paket. Dalam reaksi ini, besi ngirim elektron dan oksigen menerimanya. Untuk penjelasan ilmiahnya, oksigen terlibat dalam reaksi reduksi O2 plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4 OH-. Ion OH- ini nanti akan bergabung dengan Fe2 positif untuk membentuk FeOH2 kali. Selanjutnya yaitu elektrolit. Elektrolit itu kayak booster atau akselerator. Semakin banyak elektrolit, misalnya garam, mineral, atau kondisi asam, makin gampang juga ion-ion untuk pindah dan makin cepat juga reaksi kimianya berjalan. Pantes aja kenapa besi di pantai cepet banget berkarat, karena air laut penuh elektrolit yang bikin korosi jadi mode turbo. Jadi, secara ilmiah, elektrolit itu atau ion-ion dalam air meningkatkan konduktivitas larutan, sehingga mempermudah aliran elektron dalam ion Fe2 positif serta OH- dalam proses elektrokimia korosi. Jadi, secara singkat, air membuat permukaan besi jadi medium yang memungkinkan ion-ion bergerak, sehingga reaksi bisa dimulai. Kemudian, oksigen menerima elektron dan menjalankan reaksi reduksi untuk pembentukan OH-. Dan elektrolit mempercepat pergerakan ion dan membuat reaksi menjadi lebih cepat, sehingga korosi akan menjadi lebih ganas.
By the way, karat itu nggak cuma ada satu jenis loh, ada beberapa bentuk yang bisa muncul. Misalnya, yang pertama ada uniform corrosion, yaitu korosi yang karatnya merata, kayak polisan foundation yang merata di wajah. Yang kedua ada crevice corrosion, yaitu korosi yang muncul di celah-celah sempit, suka bikin kejutan karena susah kelihatan. Yang ketiga ada galvanic corrosion. Korosi ini yang terjadi kalau dua logam berbeda berdekatan dan ada air. Kayak mereka itu berebut siapa yang lebih gampang buat berkorban. Yang keempat ada pitting corrosion, yaitu bentuk lubang kecil tapi dalam. Pitting corrosion ini musuh bebuyutan di dunia teknik. Tapi semuanya tetap kembali ke reaksi kimia antara logam dan lingkungannya ya. Terus kenapa ya ada barang besi yang tahan lama banget dan ada juga yang baru sebentar udah karatan? Ini dia penyebabnya. Yang pertama, kelembapan tinggi. Kelembapan membuat permukaan besi tertutup lapisan air tipis yang mempercepat perpindahan ion sehingga laju korosi meningkat. Kedua, air mengandung garam. Ion-ion garam meningkatkan daya hantar larutan, sehingga proses korosi berlangsung lebih cepat. Karena itu, besi di daerah pantai lebih mudah berkarat. Ketiga, lingkungan asam atau pH rendah. Kondisi asam menyediakan banyak ion H+ yang mempercepat oksidasi besi, sehingga korosi terjadi lebih intens. Keempat, suhu tinggi. Suhu yang lebih tinggi mempercepat laju reaksi kimia, termasuk reaksi yang menyebabkan korosi pada besi. Yang kelima, kontak dengan logam lain. Jika besi bersentuhan dengan logam lain yang berbeda potensial, terbentuk sel galvanik. Besi dapat menjadi anoda dan lebih cepat mengalami korosi. Untungnya, karat itu bisa banget dicegah. Ini dia cara-caranya. Yang pertama, dengan cara pengecatan. Pengecatan berfungsi sebagai lapisan pelindung yang mencegah kontak langsung antara besi dengan air dan oksigen, sehingga reaksi korosi dapat dihambat. Yang kedua, lapisan minyak atau grease. Minyak dan grease membentuk lapisan kedap air pada permukaan logam. Metode ini umum digunakan untuk komponen mesin dan peralatan logam yang bergerak. Yang ketiga ada galvanisasi. Galvanisasi adalah proses melapisi besi dengan logam seng atau zinc. Seng bertindak sebagai anoda korban sehingga akan teroksidasi terlebih dahulu dan melindungi besi dari korosi. Yang keempat ada proteksi katodik. Metode ini dilakukan dengan memasang logam yang lebih reaktif sebagai anoda. Logam tersebut akan mengalami korosi terlebih dahulu sehingga besi yang dilindungi tetap aman. Kelima, penggunaan stainless steel. Stainless steel mengandung kromium yang membentuk lapisan oksida pasif pada permukaan logam. Lapisan ini mencegah kontak langsung dengan lingkungan korosif. Oke teman-teman, jadi intinya karat itu terbentuk lewat reaksi redoks antara besi, air, dan oksigen. Ada proses oksidasi, reduksi, dan pembentukan FeOH 2 kali. Banyak faktor yang bikin karat makin cepat muncul, tapi banyak juga cara buat mencegahnya. Semoga setelah nonton video ini, kalian jadi makin paham kenapa besi bisa berkarat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.